السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نخلص نياتنا لله تعالى. Rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan sebelumnya kita masih tengah membahas tentang tafsir beberapa ayat mutasyabihat. Terakhir kita telah membahas tentang ayat فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Kemudian ayat كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Kemudian ayat تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. Kemudian ayat يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. Telah kita jelaskan bahwa para ulama radhiyallahu ta'ala anhum menafsirkan ayat فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Wajh di situ ditafsirkan dengan al-qiblah. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Segala sesuatu akan punah kecuali wajah Allah. Wajh di situ ditafsirkan oleh para ulama salaf, di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa yang dimaksud adalah ma yutaqarrabu bihi ilallah, amal salih yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa maknanya adalah al-wajh di situ al-mulk. Kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkah. Kecuali sifat al-mulk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari juga menukil penafsiran para ulama sebelumnya, yaitu ma yutaqarrabu bihi ilallah. Kemudian tajri bi ayunina, al-ain di situ ditafsirkan oleh para ulama tafsir, di antaranya An-Nasafi dalam tafsirnya dan sekian banyak para ulama tafsir. Mereka mengatakan al-ain al-hifz. Al-ain di situ maknanya adalah al-hifz. Begitu pula ayat yadullahi fawqa aydihim, yad yang dinisbatkan kepada Allah dalam ayat itu dimaknai dengan al-ahd, sebagaimana telah kita jelaskan panjang lebar ketika membahas tentang tafsir masing-masing dari ayat-ayat tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika demikian halnya, al-wajh dengan makna al-qiblah, al-wajh dengan makna al-mulk atau ma yutaqarrabu bihi ilallah, al-ain dimaknai al-hifz, al-yad dimaknai dengan al-ahd. Tidak boleh wajah, yad, dan ain dimaknai dengan jarihah, dengan anggota badan, dengan udhu, bagian dari tubuh, dengan juzuk, ya. Tidak boleh dimaknai dengan hadd, sesuatu yang memiliki ukuran, dan makna-makna semacamnya. Lalu jika ada yang bertanya, apa boleh meyakini bahwa wajah itu sifat bagi Allah, yad adalah sifat bagi Allah, ain adalah sifat bagi Allah, tanpa ditakwil secara tafsili, tanpa ditakwil secara terperinci seperti yang sudah kita sebutkan? Jawabannya, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan boleh menetapkan
apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih dan memenuhi syarat. Sifat-sifat khabariyah seperti al-wajh, al-yad, al-ain, al-ridha, al-ghadab, ya, boleh, ya, al-wajh, al-yad, al-ain dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat. Ar-ridha, al-ghadab dan semacamnya, sifat-sifat khabariyah, sifat-sifat yang hanya bisa diketahui dari jalur khabar, yaitu Al-Quran atau hadis yang memenuhi syarat. Namun yang harus diperhatikan bahwa saat kita menetapkan sifat atau menetapkan wajah bagi Allah, yad bagi Allah, ain bagi Allah, ar-ridha bagi Allah, al-ghadab bagi Allah, tanpa melakukan ta'wil tafsili, maka yang harus diperhatikan bahwa kita menetapkan ini semuanya sebagai sifat lillahi ta'ala, sebagai sifat-sifat bagi Allah, bukan sebagai jawarih, a'dha, adawat, ya, yad, wajah dan ain bukan maknanya anggota badan, bagian tubuh, anggota tubuh yang besar atau yang kecil, ya, sesuatu yang memiliki ukuran. Ar-ridha, al-ghadab dan semacamnya bukan infialat, bukan respon, reaksi yang biasa terjadi pada kita saat senang dan saat marah. Kita, makhluk ini, kita ketika dikatakan bagi kita, dinisbatkan kepada kita wajah, yad dan ain dalam konteks tertentu, maka maknanya adalah anggota badan, bagian tubuh, ya. Nah, begitu pula ketika dinisbatkan kepada kita senang, marah dan semacamnya, itu adalah infial bagi kita, emosi, reaksi, respon terhadap adanya sesuatu yang terjadi. Ya, ada orang bersikap baik kepada kita, ada orang melakukan sesuatu yang menggembirakan kita, lalu muncul ar-ridha pada makhluk, muncul kesenangan, keridhaan sebagai respon dari perbuatan si A dan si B kepada kita. Jika ada orang yang melakukan sesuatu yang memancing emosi kita, maka kita marah. Ya, marah kita itu adalah emosi, reaksi, ya, akibat dari sebuah perbuatan yang terjadi pada kita, lalu nampak pada mimik kita, ya, raut muka kita misalnya, warna kulit kita misalnya dan semacamnya, ya. Jadi ketika wajah, yad, ain dinisbatkan kepada kita, itu adalah jawarih, a'dha, adawat, ajza. Al-yad, al-ridha, al-ghadab ketika dinisbatkan kepada kita itu adalah infialat, ya. Ada orang, kita melihat ada seorang anak kecil misalnya yang pakaiannya compang-camping, lusuh, kita melihatnya lalu timbul di hati kita rasa iba, rasa kasihan, rasa sayang. Nah, ini rahmat kita, ini rahmat makhlukah, infial, ya, ada sesuatu yang terjadi lalu kita meresponnya. Jadi sesuatu yang terjadi itu hadis, respon kita juga hadis, ya. Kesenangan, emosi, ya, rasa iba itu pada diri kita semuanya adalah sesuatu yang hadis, yang dimunculkan oleh faktor yang membuat kita atau menjadikan muncul pada kita marah, iba, senang, gembira dan semacamnya. Nah, sementara saat wajah, yad, ain dinisbatkan kepada Allah tanpa dilakukan ta'wil tafsili, maka yang dimaksud adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Artinya apa? Bukan anggota badan,
bukan bagian tubuh, bukan sesuatu yang memiliki ukuran, bukan sesuatu yang murakkab, yang tersusun pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ar-ridha, al-ghadab, ya, dan semacamnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sifat yang baharu, yang muncul setelah ada sesuatu yang memantiknya, sesuatu yang yang memancingnya, sesuatu yang mengakibatkannya, sama sekali tidak. Bukan infialat, bukan respon seperti yang terjadi pada kita, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan inilah makna perkataan para ulama salaf saat mereka mengatakan lillahi wajhun la ka wujuhina, lillahi ainun la ka uyunina, lillahi yadun la ka aidina. Ini maknanya, ya. Jadi saat Al-Imam Abu Hanifah misalnya dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, saat beliau mengatakan walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama zakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an, fama zakarahu Allah Ta'ala fil Qur'an min dzikril wajhi wal yadi wan nafsi fahuwa lahu sifatun bila kaif. Ya. Nah, di sini jelas Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh kita mengatakan Allah memiliki sifat yad, Allah memiliki wajah, nafas, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kata beliau, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wajah, yad, nafas, itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa setelah itu? Apakah beliau cuma mengatakan fahuwalahu sifat titik? Tidak. Beliau mengatakan, memberikan penjelasan, fahuwalahu sifatun bila kaif. Fahuwa lahu sifatun bila kaif. Ada keterangan di belakang, ya, bahwa saat menetapkan wajah, yad, ain, nafas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya adalah sifat bagi Allah bila kaif. Artinya tidak seperti sifat-sifat makhluk, tidak seperti sifat-sifat makhluk. Jadi kalau para ulama salaf mengatakan lillahi wajhun la ka wujuhina, apa maknanya? Allah Ta'ala punya wajah yang merupakan sifat Allah, yang maknanya bukan seperti wajah yang berlaku bagi kita, dengan makna anggota badan, bagian tubuh, sesuatu yang memiliki ukuran, bentuk, dan seterusnya. Ya, lillahi ainun la ka uyunina, apa maknanya? Bahwa ain yang dinisbatkan kepada Allah itu adalah sifat bagi Allah. Sifat Allah tentunya tidak menyerupai sifat makhluknya, ya. Nah, beda dengan ain yang berlaku bagi kita, itu adalah anggota badan, bagian tubuh, sesuatu yang memiliki ukuran, memiliki bentuk, warna, dan seterusnya. Ya, lillahi yadun la ka aidina, apa maknanya? Ya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala atau bersifat dengan yad yang tidak dengan makna yang berlaku bagi makhluk. Yad tidak bermakna anggota badan, bagian tubuh seperti yad yang berlaku bagi makhluk. Ini paham atau pemahaman yang benar terhadap ibarat salaf, terhadap perkataan para ulama salaf, lillahi wajhun la ka wujuhina wa yadun la ka aidina wa ainun la ka uyunina. Maknanya bahwa Allah Ta'ala memiliki wajah, yad, ain dengan makna sifat. Artinya bukan anggota badan, bukan bagian tubuh, bukan sesuatu yang memiliki ukuran, bentuk, warna, dan seterusnya, tapi sifat yang kita tidak mengetahui hakikatnya, sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Ini perlu kita jelaskan dan tegaskan karena sebagian atau golongan musyabbihah membawa-bawa perkataan para ulama salaf ini. Lillahi wajhun la ka wujuhina wa yadun la ka aidina wa ainun la ka uyunina, tetapi
mereka pahami sesuai dengan keyakinan tasybih yang ada dalam benak mereka. Karena dari awal mereka tidak menerima adanya zat yang bukan jism kathir, bukan jism latif, yang murakkab, yang tersusun dari bagian-bagian. Mereka tidak menerima adanya zat kecuali jism, sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian, baik itu kathif maupun latif, yang bisa dipegang dengan tangan maupun yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Nah, ketika mereka membaca atau mendengar perkataan para ulama salaf, lillahi wajhun la ka wujuhina wa yadun la ka aydina wa ainun la ka uyunina, apa yang mereka pahami? Mereka memahaminya sesuai dengan basic akidah tasybih yang sudah ada dalam hati dan benak mereka, sehingga mereka mengatakan lillahi wajhun la ka wujuhina. Mereka pahami maknanya Allah punya muka, anggota badan, bagian tubuh, cuma tidak persis seperti muka kita. Begitu mereka memahami. Saat mereka memahami perkataan para ulama salaf, lillahi yadun la ka aydina, apa yang mereka pahami? Mereka memahami Allah Ta'ala punya tangan, anggota badan, bagian tubuh, punya sesuatu yang punya ukuran, ya, sesuatu yang berfungsi sebagai alat, ya. Cuma kata mereka, katanya tangan Allah tidak persis dengan tangan manusia, tangan binatang, ya. Ini salah paham, ya. Saat para ulama salaf mengatakan lillahi ainun la ka uyunina, apa yang mereka pahami golongan musyabbihah ini? Mereka memahami Allah Ta'ala punya ain, ya, dengan makna mata, anggota badan, bagian tubuh, meskipun tidak persis seperti mata bagi makhluk, ya. Jadi dari awal mereka sudah memahami, ya, memang keserupaan tidak dari semua segi, karena mereka meyakini Allah menyerupai makhluknya tidak dari semua segi, tapi menyerupai makhluknya dari sebagian segi, ya. Nah, bagi mereka mumatsalah juz'iyah, keserupaan Allah dengan makhluknya dalam sebagian segi, itu bukan tasybih, bukan tamtsil. Kalau menyamakan persis baru kata mereka tasybih dan tamtsil. Padahal begitu seseorang memahami wajah Allah, yad Allah, ain Allah sebagai jism, sebagai sesuatu yang memiliki ukuran, ya, sebagai anggota badan, bagian tubuh, sesuatu yang tersusun, maka itu dengan begitu seseorang sudah terjatuh pada tasybih, sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya, meskipun dia tidak meyakini seperti mereka katakan, tidak meyakini tangan Allah persis seperti tangan manusia, muka Allah persis seperti muka manusia, kata mereka. Mata Allah tidak persis seperti mata makhluk, ya. Nah, ini sudah tasybih, ya. Saat mereka meyakini wajah, yad, ain itu sebagai jism, sesuatu yang memiliki ukuran, sebagai a'dha, anggota tubuh, ajza, bagian dari zat Allah Ta'ala, maka itu sudah meyakini tasybih. Nah, makanya Al-Imam Abu Hanifah tadi saat mengatakan lillahi wajhun wa yadun wa nafsun, ya, beliau mengiringi dengan apa? Sifatuhu bila kaif. Itu adalah sifat-sifat bagi Allah, tapi bila kaif, bukan kaifiyatun minal kaifiyat. Jism adalah kaifiyah, ya, syakl adalah kaifiyah, ya, jadi bentuk, ukuran, ya, anggota badan, bagian tubuh, itu semuanya kaifiyat yang Allah Ta'ala wajib disucikan darinya. Nah, demikian pula perkataan ulama salaf ini disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Nah, dalam perkataan ini Imam At-Tahawi menegaskan keyakinan para ulama salaf menetapkan sifat al-ghadab dan ar-ridha bagi Allah. Tapi apa?
beliau mengatakan wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Tidak seperti seorang manusia pun, tidak seperti satu makhluk pun. Artinya sifat al-ghadab dan ar-ridha bagi Allah, ya, itu tidak bukan merupakan infial, bukan merupakan reaksi atas perkara lain yang terjadi yang memunculkan ghadab dan ridha bagi Allah, tidak. Ya, berbeda dengan saat ghadab dan ridha ini berlaku bagi makhluk, itu adalah infial, ya, itu adalah sifat hadisah, ya, yang berlaku bagi makhluk. Wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Ya, jadi boleh kita menetapkan wajh, yad, ain, ghadab, ridha dan semacamnya bagi Allah Ta'ala, ya, akan tetapi harus disertai dengan bila kaif, harus disertai dengan keyakinan la ka ahadin minal wara. Artinya apa? Bukan jism, bukan anggota badan, bukan bagian tubuh, bukan sesuatu yang tersusun, ya, sebagai bagian-bagian dari zat Allah, bukan. Ya, bukan sebagai infialat dan reaksi, juga bukan sifat yang baharu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang muncul lalu hilang, muncul lalu hilang, muncul lalu hilang. Tidak. Ridha dan ghadab bagi kita itu sesuatu yang muncul lalu hilang, muncul lalu berubah. Ya, ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat penting, ya, memahami makna perkataan para ulama salaf ketika mereka menetapkan sifat-sifat wajh, yad, ain, al-ghadab, ar-ridha dan semacamnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita sebutkan ini kitab Al-Asma' wa Sifat karya Al-Hafidh Al-Baihaqi. Beliau seorang pakar hadis yang sangat ternama, ulama besar. Dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat ini beliau mengatakan babu ma jaa fi itsbati al-wajhi sifatan la min haitsu surah. Ya, bab dalil tentang menetapkan wajh sebagai sifat bagi Allah la min haitsu surah. Artinya ketika ditetapkan sifat wajh bagi Allah, maka itu maknanya bukan surah, bukan gambar, bukan hudud, bukan takhatid, ya, bukan bagian-bagian yang tersusun, ya, bukan anggota badan, muka lalu tersusun di sana mata, hidung dan semacamnya, bukan surah. Kenapa ditetapkan liwurudi khabaris shadiqi bihi? Karena ada khabar, ya, berita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pasti jujur dan benar. Kemudian beliau juga mengatakan babu ma jaa fi itsbatil aini sifatan la min haitsul hadaqah. Bab dalil tentang menetapkan ain bagi Allah sebagai sifat la min haitsul hadaqah, bukan dengan makna bagian hitam dari bola mata kita, bukan dengan makna anggota badan, bagian tubuh, alat untuk melihat, bukan, ya. Kemudian beliau juga mengatakan babu ma jaa fi itsbatil yadaini sifataini la min haitsul jarihah. Bab dalil tentang menetapkan al-yadain sifataini sebagai sifat bagi Allah la min haitsul jarihah, bukan dengan makna anggota badan, bagian tubuh. Liwurudil khabar as-sadiq bihi, karena ada berita, kabar yang shadiq, yang
benar, baik berupa Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting sekali untuk difahami bahwa ketika para ulama salaf menetapkan wajah bagi Allah, maknanya bukan surah. Menetapkan niat bagi Allah, maknanya bukan al-jarihah, bukan anggota badan. Menetapkan ain bagi Allah, bukan maknanya al-hadaqah dan semacamnya. Ya. Hal yang sama ditegaskan oleh Al-Hafidhul Baihaqi dalam kitab beliau yang lain, Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Apa kata beliau? Saat beliau membahas tentang sifat khabariyah, sifat sam'iyah, apa kata beliau? Kata beliau, fal wajhu lahu sifatun wa laysat bi surah. Wajah bagi Allah itu sifat, bukan surah, bukan gambar, bukan jism, bukan sesuatu yang memiliki gambar, rupa, ya. Wal yadani lahu sifatani. Yad yang dinisbatkan kepada Allah itu sifat, wa laysata bijarihatain, bukan maknanya anggota tubuh bagian dari badan. Wal ainu lahu sifatun wa laysat bihadaqah. Dan ain itu juga sifat bagi Allah, bukan maknanya bagian hitam dari biji mata atau sebagai alat untuk melihat atau alat-alat yang lain. Jadi sifat-sifat ini ditetapkan bagi Allah, ya, tapi apa? Wala yajuzu takyifuha. Tidak boleh dimaknai dengan kaifiyat. Ya. Di bagian lain dari kitab beliau ini, beliau juga mengatakan wa itsbatul aini lahu sifatan, menetapkan ain bagi Allah sebagai sifat. Setelah beliau membahas tentang penetapan al-wajh, al-yad, al-ain bagi Allah Ta'ala sebagai sifat, apa kata beliau? Wa arafna biqaulihi azza wa jalla, dan kita memahami, mengetahui dari atau dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa bidalailil aqli, dan dengan dalil aqli kita mengetahui, memahami annaha laysat bihadaqah, bahwa ain yang ditetapkan bagi Allah itu bukan maknanya hadaqah, bagian hitam dari bola mata kita, bukan maknanya anggota badan, bagian tubuh, alat untuk melihat. Wa annal yadaini laysata bijarihatain, dan sifat yad itu bukan anggota badan. Wa annal wajha laysa bisurah, dan wajah bukan gambar, ya. Wa annaha sifatu dzatin, dan semua itu adalah sifat-sifat zat bagi Allah. Asbatnaha bil kitabi was sunnah, kita menetapkannya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bila tashbih, tanpa dicampuri, dikotori, disertai dengan tashbih. Wabillahi at-taufiq. Nah, di awal bab beliau mengatakan babu dzikri ayatin wa akhbarin waradat fi itsbati sifatil wajhi wal yadain wal ain. Bab menyebutkan ayat-ayat, hadis-hadis, ya, yang berbicara tentang penetapan wajah, yad, ain sebagai sifat bagi Allah. Wa hadhihi sifatun tariqu itsbatiha as-sam'u. Ini adalah sifat-sifat yang jalur penetapannya adalah dalil aqli, dalil sam'i, Al-Quran atau hadis yang memenuhi syarat. Fanuthbituha, maka kita menetapkan sifat-sifat ini liwurudi khabaris sadiqi biha, karena adanya khabar, ya, informasi baik dari Allah atau Rasulnya. Wala nukayyifuha, tapi ingat, kita tidak meyakininya sebagai kaifiyat, kita tidak memaknainya sebagai jism dan jismaniyat, tapi kita meyakininya sebagai sifat Allah yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya, yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Ini makna penetapan wajah, yad, dan ain sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghadab dan ar-ridha juga sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan dengan makna jism, anggota badan, bagian tubuh, asya murakkabah, sesuatu yang tersusun pada zat Allah, bukan, ya. Juga al-ghadab, ar-ridha dan semacamnya bukan sifatun hadithah, bukan infialat,
ya, bukan sifat-sifat baharu yang tadinya tidak ada kemudian ada bagi Allah, ya, bukan sebagai respon atau reaksi atas sesuatu yang lain yang terjadi, yang hadis, lalu muncul sifat-sifat yang hadisah bagi Allah Ta'ala, karena sifat-sifat Allah semuanya azaliyah, abadiyah. Semua sifat-sifat Allah itu tidak bermula, tidak berpenghabisan, tidak seperti sifat-sifat makhluk, tidak seperti sifat-sifat makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan atau akan berikan bantahan kepada golongan musyabbihah yang ngotot meyakini yad sebagai anggota badan, ya, wajah sebagai jism, ain sebagai jism, dan seterusnya. Kita akan sebutkan syubhat mereka itu dan kita akan bantah sesuai dengan penjelasan para ulama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin.